Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Khairi Al-Mubarak dengan NIM 07 011 28 23 28 059, yang mana pada kali ini saya mendapatkan tugas akhir pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Arahman Syafibri, SIP MSI, yang mana tugas akhir ini ialah disuruh mencari contoh kasus hukum, baik itu pidana atau yang lainnya, yang ada di Indonesia, yang mana hukum itu dikaji melalui atau dianalisis dengan 5W dan 1H. Pada kali ini kita akan membahas salah satu kasus hukum yang sedikit membuah hati, yaitu terkait kasus Nenek Asyani yang dituduh mencuri kayu jati dari perhutani. Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur akhirnya memvonis Asyani terdakwa kasus pencurian kayu 1 tahun penjara. Kuasa hukum Asyani berencana mengajukan banding dan melaporkan hasil persidangan ke Komisi Yudisial. Berarti nikah Pak Ade kan kepada karena semua kita tak kawin. Usai pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Asyani terdakwa kasus pencurian 7 batang kayu sempat menghujat Majelis Hakim karena tidak terima dengan hasil putusan. Nenek renta ini akhirnya dievakuasi keluar ruang sidang. Terdakwa Asyani alias Muaris bin Nupin tersebut nyata terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Jadi kasus ini menyoroti ketidakadilan dalam sistem hukum kita dan mempertanyakan apakah ketidakadilan benar-benar ditegakkan di Indonesia. Kita langsung masuk ke latar belakang. Jadi kasus ini bermula dari situasi kehidupan yang penuh tantangan yang dialami oleh Nenek Asyani, yaitu seorang wanita berusia 63 tahun yang tinggal di sebuah desa terpencil di Situbondo, Jawa Timur. Kehidupan ekonominya sangat sulit, terutama setelah kehilangan suaminya dan tidak memiliki cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk bertahan hidup, ia bergantung pada kebun kecil yang dikelolanya, namun hasilnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Pada suatu hari di tahun 2014, Asyani mengambil 7 batang kayu jati dari hutan yang katanya dikelola oleh perhutani. Kayu tersebut ia klaim dari kebun pribadi, namun pihak perhutani menuduhnya mencuri kayu tersebut dari kawasan hutan mereka. Meskipun ia beralasan bahwa kayu itu diperlukan untuk memperbaiki rumah dan memenuhi kebutuhan hidup, kasus ini dilaporkan dan berujung pada penyelidikan dan persidangan. Proses hukum yang dilalui oleh Nenek Asyani kemudian mengungkap bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan tuduhan pencurian, tetapi juga dengan sistem hukum yang seringkali tidak memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi terdakwa. Meskipun alasan Asyani sangat manusiawi, hukum tetap berjalan dan ia akhirnya dijatuhi hukuman yang kontroversial. Kondisi sosial dan usia Asyani yang sudah sangat rentan seharusnya menjadi pertimbangan yang penting dalam kasus ini. Maka dari itu, kasus ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam proses hukum terhadap orang yang lebih rentan, terutama yang mengalami keterbatasan fisik dan sosial. Namun, hal itu tidak cukup mempengaruhi jalannya proses hukum yang mengarah pada keputusan yang lebih berat daripada yang seharusnya diterima. Oke, masuk ke analisis 5W 1H. Yang pertama itu ada what. Jadi apa yang terjadi di sini? Jadi, kasus ini itu berfokus pada tuduhan pencurian 7 batang kayu jati oleh nenek bernama Asyani. Ia ditemukan memiliki kayu tersebut di rumahnya, dan meskipun mengklaim itu miliknya dari kebun pribadinya, pihak perhutani atau pihak pelapor tetap menuduhnya mencuri kayu mereka. Ini menjadi isu karena kayu yang diambil tidak dapat dibuktikan secara pasti berasal dari hutan perhutani ataupun dari kebun nenek Asyani. Selanjutnya itu ada who. Siapa yang terlibat? Yang terlibat atau terdakwah dalam kasus ini adalah Nenek Asyani sendiri, yaitu seorang wanita yang sudah lanjut usia dan memiliki kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Kemudian ada pihak yang melaporkan pencuriannya adalah pihak perhutani, yaitu perusahaan negara yang mengelola hutan dan mengklaim bahwa kayu yang ditemukan adalah milik mereka. Kemudian proses hukum ini melibatkan jaksa, hakim, dan saksi yang memberikan keterangan di pengadilan. Terus kapan kasus ini terjadi? Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2014 ketika kayu ditemukan di rumah Nenek Asyani. Proses hukum dimulai setelah kayu tersebut ditemukan dan dilaporkan, dan akhirnya kasus ini sampai di persidangan pada tahun 2015. Kemudian ada where, di mana terjadinya kasus ini.
Peristiwa ini terjadi di sebuah desa kecil di Situbondo, Jawa Timur, tepatnya di rumah Nenek Asyani yang terletak di daerah yang dekat dengan hutan yang dikelola oleh perhutani. Kayu-kayu tersebut ditemukan di rumahnya setelah dilaporkan oleh warga setempat dan pihak dari perhutani. Terus why? Mengapa bisa terjadi kasus ini? Nenek Asyani mengklaim bahwa kayu yang diambilnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli kayu dan mengandalkan kayu tersebut untuk memperbaiki rumah atau memenuhi kebutuhan lainnya. Meskipun demikian, perhutani melaporkan kejadian ini sebagai pencurian karena mereka menganggap kayu tersebut adalah bagian dari hutan mereka yang telah diambil secara ilegal. Terus pada akhirnya bagaimana proses hukum berjalan dalam kasus ini? Proses hukum berjalan atau dimulai ketika kayu ditemukan di rumah Asyani dan dilaporkan oleh pihak perhutani. Dalam persidangannya, Asyani mengklaim bahwa kayu itu miliknya yang diambil dari kebunnya. Namun tidak ada saksi yang mendukung klaim tersebut dan bukti yang ada tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa kayu tersebut bukan berasal dari hutan perhutani. Meskipun demikian, proses hukum tersebut berjalan dan kasus ini akhirnya berujung pada putusan hakim yang mengejutkan. Yakni keputusan yang menjatuhkan hukuman percobaan 1 tahun penjara dan denda sebesar 500.000. Putusan ini mengejutkan karena tidak mempertimbangkan usia dan kondisi fisik dari Nenek Asyani yang sudah lanjut usia serta bukti yang lemah. Asyani hanya mengambil kayu untuk kebutuhan hidup dan seharusnya tidak banyak mempertimbangkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi seperti mediasi yang lebih sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Kemudian kita menganalisis keputusan hakim terhadap kasus ini. Adapun putusan hakim yang dijatuhkan terhadap Nenek Asyani adalah percobaan 1 tahun penjara dan denda 500.000. Keputusan ini memunculkan kontroversi dari banyak pihak, terutama karena tidak mempertimbangkan dengan baik kondisi serta usia dari Nenek Asyani yang sudah tua dan rapuh. Hukuman ini dianggap terlalu berat mengingat tujuan Asyani hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan dipakai dalam hal kriminal. Selain itu, tidak ada bukti kuat yang mengonfirmasi bahwa kayu tersebut benar-benar dicuri dari perhutani. Barang bukti berupa kayu yang ditemukan di rumahnya belum tentu merupakan barang hasil pencurian, sehingga putusan yang menjatuhkan hukuman penjara atau denda dirasa tidak adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus Nenek Asyani menunjukkan ketidakadilan dalam sisi hukum yang ada. Hukuman yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan faktor kemanusiaan seperti usia dan kondisi fisik terdakwa. Sebagai seorang yang membutuhkan bantuan, Nenek Asyani seharusnya mendapatkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi. Keputusan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan kemanusiaan serta moral daripada terdakwa itu sendiri. Karena hukum dan moral itu tidak dapat dipisahkan. Mungkin sekian pembahasan terkait tugas akhir. Apabila terdapat kekeliruan, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.